Hey guys, welcome to the screen. Ya, berhubung Ant-Man and Wasp: Quantumania 8 hari lagi tiba di bioskop Indonesia, tepatnya di 15 Februari. So, mulai dari hari ke-8 ini kita akan mulai ngebahas dan juga ikutan hype dari Ant-Man yang ketiga ini. Dan kita akan mulai dengan mereaction semua TV spot yang sudah dirilis. Dan kita akan review singkat dan juga bahas-bahas kemungkinan-kemungkinan apa yang nanti akan terjadi di filmnya. So, setiap harinya kalau bisa, nggak tahu ya kita apakah live, nanti silahkan kalian komen di bawah apakah kita live setiap malam untuk hype dari film Ant-Man and Wasp: Quantumania ini, atau kita buat konten aja tiap hari kayak gini. Terserah kalian, kita akan dengarkan pendapat kalian. Tapi di video kali ini gue cukup sangat-sangat antusias dengan beberapa TV spot yang dihadirkan. Buat teman-teman, gue saran sih nggak perlu takut dengan TV spot. Kalian nggak juga harus puasa konten-konten Marvel ya sebelum perilisannya, karena kita cuman cari sumber-sumber yang resmi aja. Kecuali yang kayak bocoran film kayak gitu, ya jangan gitu ya. Tapi kalau untuk leak-leak yang mungkin masih berbau-bau teori, rumor-rumor, itu menarik banget buat dibahas. Nggak juga memecahkan konsentrasi kalian gitu ya. Tapi yang pada intinya adalah belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Nampaknya Kevin Feige dan juga Marvel Studios udah mulai mengembangkan kualitas mereka. Terlihat sekali dari film Ant-Man yang ketiga ini, gila keren banget di sini guys, dengan visual efeknya, quantum realm gitu, dunia kuantumnya tuh benar-benar kita merasa masuk ke dunia baru, berasa nonton Star Wars masa kini gitu ya. Dan gue harap sih film ini benar-benar awal yang baik untuk Kang the Conqueror, karena ini adalah debutnya Kang. Dia nggak akan meninggal di film ini. Nggak tahu ya apakah varian yang satu ini nanti meninggal, kita lihat aja. Tapi yang jelas masih ada film Kang Dynasty yang menunggu Jonathan Majors sebagai Kang lagi, karena seperti yang kita jelaskan di video, banyak sekali varian Kang. Kalian bisa gila deh kalau kalian mikirin. Dan nantinya tampaknya ada beberapa model-model di film-film sebelumnya yang udah ditancepin bumbu-bumbu kemunculan dari varian Kang lainnya. Salah satunya gue curiga juga Iron Lad. Kan kalau di cerita komik adalah anggota Young Avengers gitu ya. Kemudian ternyata dia adalah varian dari Kang. Sedangkan banyak rumor mengatakan anak kecil di Iron Man ketiga itu kabarnya banyak sekali fans yang mau dia tuh sebagai Iron Lad. Nah, jangan-jangan dia juga bagian dari varian Kang. Meskipun di dalam komik varian Kang remaja ini justru datang dari universe lain, tapi tidak masalah, lebih relate lagi gitu ya, lebih hype lagi. Nah, di video kali ini gue udah ngerender satu slot TV spot semua yang sudah dirilis di channel Marvel Entertainment, dan saatnya kita akan reaction bareng-bareng. Dan gimana tanggapan kalian dengan TV spot ini? Apakah ada penemuan terbaru? Kita lihat saja nanti. So, langsung saja kita ke layar, let's go. Langsung Kang. The Conqueror. He will burn the world to find you. On February 17th. Baru ya karakter itu ya. To stop what's coming, better hurry. Ant-Man. I don't care who this guy is. This is my fight. I'm coming for you. You think you can beat me? I am Kang. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Rated PG-13. February 17th. Get tickets now. A lot has changed about my life. Iya, hidupnya berubah ya, banyak berubah. But right now, the only job I want is being Kayak si dad. kecil tetap yang terbaik ya. Scott Lang, you want to get out of here, and I need to get out of here. Kang. Bring me what I want. Gila sih. What's that? You cannot trust him. Janet Van Dyne, I don't care who kunci this dari guy film is. ini kayaknya ya. I just lost so much time. He's a monster Chronopolis. who thinks he's a god. Everything you call a life, I will burn out of time. He's got Cassie. We'll stop him together. You think you can beat me? Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Rated PG-13. In theaters February Marah bener 17th. Get Kangnya tickets ya. now. Scott Lang, you're an Avenger, You are an Avenger. but down here, you're out of your league. King can shatter timelines. Everything you call a life will end. And you're not getting out. I don't have to win.
Wow, kostumnya banyak banget upgrade-nya ya. Rated PG-13, February 17th. Get tickets now. You're an interesting man. Scott Lang. You have a daughter. Dad. You're an Avenger. Oh, Have I killed you before? On February 17th, He can shatter existence. nothing can prepare you You may not want her to watch this. for the new dynasty. New Dynasty. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Rated PG-13. Experience it in 3D, February 17th. You're an interesting man. Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter. But you've lost a lot of time. Casey. Like me. Who are you? I'm the man who can give you more time. Scott, you cannot trust him. You cannot I pass. just lost so much. He can give us a second chance. You will bring me what I need, or everything you call a life will end. You may not want her to watch this. We had a deal. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. Sorry, Cassie. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Rated PG-13. In theaters, February 17th. Udah tegang ya. It's okay, breathe. Oh, We're gonna ini get out of kayak this. berasa di series Loki ya. And we're gonna go home. This place, it isn't what you think. It's a cage. But we can help each other. He's a monster. It's a You cage. cannot trust him. Kita bisa I'm just a menolong man. satu sama lain. But I know how it ends. I don't care what he can do. He's not getting out. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. Marvel Iya, Studios marah bener Ant-Man ya and the kayaknya. Wasp: Quantumania. Experience it in 3D, February 17th. Get tickets now. Everything you call a life will end. Oh, sudah. Oh my god, oh my god, oh my god. Setelah nonton semua TV sportnya, gue jadi hype gue naik dengan film ini, optimisnya naik, ekspektasi gue jadi tinggi gitu ya. Meskipun ya kita sering bilang di film-film, di video-video sebelumnya turunin ekspektasi, tapi kayaknya di fase 5 nggak bisa deh. Cara yang di fase 4 nggak berlaku lagi deh kayaknya, nurunin ekspektasi, karena udah sekeren ini men. Lagian juga ekspektasi apa kalau lu berharap ekspektasinya ada ini ada itu, kayaknya untuk di Ant-Man enggak ya, kita nggak terlalu berharap kan. Yang jelas kita mengharapkan epicnya pertarungan antara Scott Lang dengan si Kang ini guys. Tampaknya si Marvel Studios itu udah mulai membuat strategi baru di mana mereka nggak nyembunyiin lagi gitu ya, untuk di film ini tentunya. Meskipun kita yakin ada beberapa scene tuh yang direkayasa, yang dibuat-buat, yang untuk keperluan nanti di film yang ada di trailer tiba-tiba nggak ada di film, yang ada di nggak ada di film tiba-tiba ada di nggak ada di trailer tiba-tiba ada di film. Nah itu tuh udah biasa. Tapi ini gue lebih berbicara soal strategi mereka tuh sekarang udah nggak terlalu mengasih harapan lebih ke penonton. Kayak fans tuh kayak kalau dulu kan zaman-zaman era-era fase 1 2 3 kayak Infinity Saga, itu kan kita berteori asik tuh content creator apa kayak kita kan satu kerjaan kayak kita tuh wah antusias tuh ngebangun teori dan teman-teman juga yang nonton wah gue punya teori ini, dan ternyata kejadian di film itu bahagia banget, dan nggak kejadian juga tuh gue tepuk tangan sama Marvel karena keren gitu pembalikan faktanya. Tapi untuk di era sekarang setelah pandemik tepatnya kayaknya, untuk teori nggak terlalu work lagi untuk sebuah film di Marvel. Jadi kita terlihat di sini
tidak banyak, kita justru nggak terlalu banyak mikir teori gimana-gimana. Kita cuman berharap dengan dikeluarkannya semua karakter yang ada di filmnya lewat trailer ini, justru menurunkan ekspektasi kita untuk hal-hal lain yang bakal hadir. Justru kita cuman mau mengharapkan pertarungan dan antara Ant-Man family sama Kang the Conqueror ini bisa berlangsung dengan tegang dan kita puas nontonnya gitu. Kita nggak ada berharap apa-apa kan. Tuh soal misalnya MODOK nggak hadir. Nah, kita pasti berteori jangan-jangan di sini MODOK akan melakukan ini. Tapi di sini MODOK dimunculin jadi anak buahnya si Kang gitu ya. Ya apalagi paling ya mentok-mentok ya, cuman mungkin MODOK di beberapa sisi ada misi tersendiri. Justru itu nggak terlalu membuat kita berekspektasi berlebih. Dan ini gue baca sih strategi baru dari Marvel ini cukup menarik ya. Kayak mirip-mirip kayak DC, yang kalau DC kan bener-bener eman-eman itu ya, semua yang ada di filmnya pluk dimunculin di final trailer kan. Nampaknya kayak Marvel itu mulai kesana tuh. Gue bukan bilang niru, tapi ini lebih ke agak mirip gitu ya. Dan sejauh ini cukup berhasil, kita antusias banget dengan film ini, dan ke bioskop nyatanya sampai detik ini H-8 gue nggak mengharapkan apa-apa dari film ini. Gue mengharapkan cuman nunggu gimana kehadiran Kang, cerita Kang gimana, itu justru lebih menarik gitu ya. Dan jelas di sini kalian pasti tahu gimana ceritanya, di mana Casey ini ternyata secara tidak langsung dengan penemuan G2-nya, canggihnya itu justru menyedot Ant-Man dan family-nya itu masuk ke Quantum Realm, yang dijelaskan oleh Kang the Conqueror bahwa Quantum Realm ini bukan seperti apa yang kau lihat, tapi ini lebih seperti kayak penjara. Nah, dari kata-kata ini lebih kayak seperti penjara, dan si Kang ini minta bantuan ke Scott Lang, minta bantuan ke Ant-Man family untuk keluar dari microverse ini, kayak keluar dari Quantum Realm ini. Itu menandakan bahwa Who Remains yang ada di series Loki itu adalah Kang yang terkuat, yang berhasil memusnahkan semua varian Kang yang ada di multiverse selama ini, yang kita nggak tahu. Mungkin akhirnya udah berlangsung sejak lama, mungkin sejak Infinity Saga Kang tuh udah eksis, dan akhirnya mengalahkan setiap varian dari Kang. Dan akhirnya di ujung di series Loki kita bisa melihat bahwa He Who Remains, yang kalau di komik itu adalah Immortus ya, akhirnya bisa duduk-duduk santai, cuman dia yang menguasai dunia dan multiverse dijadikan satu. Nah, setelah He Who Remains meninggal, akhirnya salah satu varian Kang yang hidup, dan ini Kang yang satu ini yang hadir di film Ant-Man, akhirnya mungkin bisa keluar dari Quantum Realm, dan akhirnya hadirlah Kang Dynasty nanti di filmnya. Lagi-lagi kalau varian Kang satu ini bisa keluar dari penjaranya di Quantum Realm ini, akan hadir Kang lain mulai bercabang lagi ke multiverse, dan akan banyak lagi varian-varian Kang lahir, Nathaniel Richard lahir lagi sama seperti awal lagi, dan apa yang sudah disusun oleh He Who Remains semuanya jadi berantakan dan balik seperti semula, seperti yang kita lihat di ending dari series Loki. Semoga kalian paham dan sekeos apa nantinya ke depan di Marvel Cinematic Universe. Kan jarak antara Ant-Man and the Wasp Quantumania ke Kang Dynasty bahkan ke Secret Wars itu kan agak lumayan jauh tuh. Ada beberapa proyek-proyek Marvel yang akan dirilis. Nah, di sepanjang proyek Marvel yang akan dirilis ini, film-filmnya ini, gue yakin bahwa varian Kang ini akan selalu ada di setiap film ini, yang akhirnya menaikkan hype ketika Kang Dynasty nanti dirilis. Gila gitu. Kita bakal melihat gimana kuatnya Kang ini, guys. Justru kalau dalam komik sendiri kan Thanos itu memang super villain, tapi untuk villain yang benar-benar kuat dan susah dikalahkan, salah satunya adalah tentu Kang the Conqueror ini, karena dia bisa melakukan perjalanan waktu. Kalah di sini, variannya muncul lagi. Memang takdir dari varian Kang ini memang ditakdirkan untuk selalu memunculkan masalah, karena makanya justru pada akhir cerita di dalam komik itu, musuh terberat dari Kang the Conqueror itu sendiri justru adalah dirinya sendiri, sama kayak peribahasa selama ini ya, dimana dia harus mengalahkan variannya sendiri, sampai-sampai si Immortus ini kalau di live action He Who Remains ya, membentuk Dewan Kang di seluruh universe gitu. Jadi setiap varian Kang itu berkumpul di satu stadion. Akhirnya mereka berkumpul untuk bernegosiasi dengan beberapa peraturan bla 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 bla, yang ujung-ujungnya itu ternyata hanya modus dari Immortus ataupun He Who Remains itu untuk memusnahkan setiap varian dari Kang ini. Nah, itu justru harus diceritakan lebih dalam lagi sih. Kita nggak mau Kang ini hanya berakhir dari ke
di film Kang Dynasty aja, King Dynasty itu gue berharapnya hanya sekedar awal permulaan, emang awal dari Quantumania, pertengahannya di Kang Dynasty, dan di puncak gue maunya tuh di Secret Wars sih. Sebenarnya gue maunya di Secret Wars. Apalagi kabar-kabarnya kan Beyonder itu katanya adalah varian dari Kang yang lainnya. Gila kalau Beyonder jadikan varian, wah gimana itu ceritanya gitu. Sosok Beyonder aja kalau di komik Marvel luar biasa kekuatannya gitu. Mungkin kalau dia varian Kang lebih di nerf kali ya Beyonder di versi komik sama di live action. Sejauh ini hanya itulah sih yang bisa kita jelaskan untuk dari TV Sport ini, kurang lebih sama kayak breakdown kita semuanya, bahwa Kang di sini akhirnya meminta bantuan kepada Scott Lang karena ada beberapa alat dari yang paling berharga dari Kang yang hanya bisa Scott Lang dan juga keluarga dari Ant-Man ini yang bisa membantunya. Salah satunya yang gue curiga adalah Janet Van Dyne, justru salah satu pemberontak selama ini yang menyembunyikan kursi waktu dari Kang yang kita lihat di beberapa footage. Jadi kursi itu tuh adalah penentu bagaimana dia bisa keluar dari Chronopolis dan bisa melakukan perjalanan waktu lagi yang selama ini akhirnya tertunda, terkurung. Akhirnya setelah mengetahui bahwa mungkin dia ada feeling bahwa Hugh Jackman udah meninggal gitu ya, akhirnya dia ada kesempatan juga untuk menunggu kedatangan dari Ant-Man Family lagi, dan dia jelas-jelas tahu bahwa Ant-Man Family inilah yang bisa membantunya. Makanya dia mati-matian bertarung di Quantum Realm. Kenapa nggak keluar ke dunia luar, di dunia asli? Karena dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena dari TV Sport ini aja kita bisa lihat bahwa Kang tuh benar-benar marah besar gitu. Untuk seseorang yang baru ditemui kayak Scott Lang, nggak mungkin semarah itu kalau nggak ada sebab yang berarti gitu ya. Bisa jadi Kang ini mengkhianati bisa jadi Scott Lang mengkhianati Kang nantinya. Pada akhirnya awalnya mau kerjasama, ujung-ujungnya juga dikhianati. Kita tahu sendiri sifat dari Scott Lang gitu ya. Dan akhirnya itulah yang membuat Kang ini sampai marah, sampai baju sebelah kanan ya, lengan itu luka. Pertarungan yang epic. Kita nggak tahu apakah di filmnya nanti Scott Lang bakal meninggal atau justru terkurung di Quantum Realm, nggak bisa keluar sampai adanya Kang Dynasty, atau sampai akhirnya ada Secret Wars nantinya, yang mana film ini akan berhubungan dengan film post credit scene dari Shang-Chi, kemudian post credit scene dari salah satunya juga dari Kamala Khan, di mana si Scott Lang ini berusaha memanggil orang-orang yang bisa mengerti alam kuantum ini. Salah satunya adalah gimana Wong, kemudiannya Captain Marvel, Bruce Banner ini meneliti ada sinyal-sinyal yang terpancar dari Ten Rings-nya si Shang-Chi itu, dan akhirnya mereka bisa masuk ke Quantum Realm dan membebaskan Scott Lang pada akhirnya. Dan pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Captain Marvel, Young Avengers, Ant-Man ini akan bertarung mati-matian melawan Kang di akhir filmnya nanti, entah itu di Kang Dynasty atau di Secret Wars. Gue sih teori gue sejauh ini hanya itu. Scott Lang nggak akan meninggal di film ketiga, tapi gue yakin dia terkurung dan harus diselamatkan oleh Avengers yang lainnya guys. So itulah sih untuk hari pertama dari Road to Ant-Man and the Wasp Quantumania ini. Next kita akan bahas apa lagi, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Sampai filmnya nanti dirilis, kita akan selalu sering bahas tentang film-film Ant-Man and the Wasp Quantumania ini, karena ini adalah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Setelah Ant-Man nanti mungkin ada Guardian of the Galaxy, kita buat konten Road to lagi guys. Oke guys, mungkin hanya itu saja yang bisa kita paparkan ke kalian semuanya. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan untuk kalian semuanya dan menaikkan hype kalian juga tentunya. Kalau video ini berguna buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan selamat beraktivitas.